Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin yang terhormat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai penerapan etika dalam profesi pengacara. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Indah Raini Putri, NPM 22.310. Profesi pengacara adalah salah satu profesi yang sangat penting dalam sistem hukum, karena pengacara menjadi jembatan antara hukum dan masyarakat. Dalam profesi ini, etika memegang peranan krusial sebagai pilar utama untuk menjaga kepercayaan publik, integritas, dan keadilan. Pengertian etika dalam profesi pengacara seperti prinsip moral yang mengatur perilaku seseorang dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks profesi pengacara, etika berarti aturan dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh oleh seorang pengacara agar tugasnya sebagai pembela hak dan keadilan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Pengacara bukan hanya dituntut untuk menguasai hukum, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi. Pilar-pilar etika profesi ada 5. Yang pertama, kerahasiaan. Pengacara wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari kliennya. Ini adalah fondasi dari hubungan kepercayaan antara pengacara dan klien. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan tanpa izin, kecuali jika hukum mengharuskannya. Yang kedua, kejujuran dan keterbukaan. Pengacara harus bersikap jujur terhadap klien, pengadilan, dan semua pihak terkait. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan adalah kewajiban untuk menjaga kredibilitas profesi. Kemudian yang ketiga, keadilan dan objektivitas. Pengacara harus memperjuangkan keadilan tanpa bias dan tanpa menggunakan cara-cara yang tidak etis seperti manipulasi atau memberikan informasi palsu. Tujuan utama adalah menegakkan hukum dan keadilan, bukan sekedar memenangkan perkara. Yang keempat, independensi dan profesionalisme. Pengacara harus bekerja secara independen dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Profesionalisme harus dijaga dalam setiap tindakan, termasuk menghormati hukum, klien, rekan sejawat, dan pengadilan. Dalam praktiknya, pengacara sering menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk klien yang menginginkan hasil cepat atau bahkan tidak etis, serta adanya godaan untuk mengambil jalur pintas demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, penerapan etika bukan hanya soal aturan, tapi juga soal keberanian dan komitmen pribadi seseorang pengacara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan hukum. Peran etika dalam mewujudkan kepercayaan publik, seperti ketika pengacara konsisten menjalankan etika profesinya, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan meningkat. Hal ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memastikan hak setiap individu terlindungi. Sebaliknya, setiap pelanggaran etika dapat merusak citra profesi pengacara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Sebagai kesimpulan, etika dalam profesi pengacara adalah landasan utama yang harus selalu dijaga. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika secara konsisten, pengacara tidak hanya membela kliennya dengan baik, tetapi juga menjaga martabat profesi dan menegakkan keadilan bagi masyarakat. Untuk memahami secara mendalam penerapan etika dalam profesi pengacara, kita perlu kembali ke dasar pemahaman tentang teori-teori etika yang menjadi landasan prinsip moral dalam profesi ini. Secara umum, ada beberapa teori etika yang relevan dan sering digunakan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku. Antara lain, yang pertama, teori deontologi. Teori ini menekankan bahwa dalam menjalankan tugas, seorang pengacara harus berpegang pada kewajiban moral dan aturan yang sudah ditetapkan, tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Misalnya, seseorang pengacara wajib menjaga kerahasiaan klien, meskipun hal tersebut mungkin membawa kerugian pribadi atau bahkan resiko lain. Pendekatan deontologi mengajarkan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang sesuai dengan aturan moral yang berlaku. Yang kedua, ada teori utilitarianisme. Berbeda dengan deontologi,
ulti menilai benar atau salahnya suatu tindakan berdasarkan hasil atau konsekuensi yang dihasilkan. Dalam konteks profesi pengacara, tindakan dianggap etis jika membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang, termasuk keadilan bagi masyarakat luas. Namun, teori ini menurut keseimbangan agar tidak dirugikan pihak tertentu secara tidak adil demi kebaikan mayoritas. Yang ketiga, teori etika kebijakan. Teori ini lebih menitik beratkan pada karakter dan sifat moral yang harus dimiliki oleh seorang pengacara, seperti kejujuran, keberanian, dan kesungguhan. Dalam pendekatan ini, pengacara tidak hanya melakukan sesuai aturan atau hasil semata, tetapi juga membangun karakter pribadi yang kuat sehingga tindakan etis datang secara alami dari kepribadian yang berbudi luhur. Yang keempat, kode etik profesi pengacara. Selain teori-teori umum tersebut, setiap organisasi profesi hukum seperti Perhimpunan Advokat Indonesia memiliki kode etik yang mengatur secara rinci perilaku seorang pengacara. Kode etik ini menjadi pedoman praktis yang menguraikan kewajiban, larangan, dan nilai-nilai yang harus dipegang teguh dalam praktik sehari-hari. Misalnya, kode etik mengatur tentang larangan penerima kasus dengan dasar yang tidak sesuai dengan hukum, menjaga martabat profesi, dan menghindari konflik kepentingan. Teori ini saling melengkapi dalam membentuk fondasi etika yang kuat bagi profesional pengacara. Pemahaman dan penerapan teori-teori ini membantu pengacara dalam mengambil keputusan yang tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga secara moral. Selain itu, teori ini juga memperkuat komitmen pengacara untuk menjadi agen keadilan yang teguh dalam menghadapi dilema dan tantangan profesi. Sebagai penutup, perlu kita sadari bersama bahwa etika bukanlah sekedar aturan formal yang harus dipatuhi oleh seorang pengacara, melainkan fondasi utama yang menjadi jantung dari profesi ini. Etika menentukan bagaimana pengacara menjalankan tugasnya dengan integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap hukum serta masyarakat. Ketika seorang pengacara mampu menerapkan etika secara konsisten, hal ini akan menciptakan kepercayaan masing-masing yang mendalam antara pengacara dan klien, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Selain itu, penerapan etika membuka jalan bagi terciptanya keadilan yang sesungguhnya. Pengacara yang berpegang pada etika tidak hanya berusaha memenangkan perkara, tetapi juga memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan transparan. Hal ini penting agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat praktek tidak etis yang hanya mengutamakan kemenangan tanpa memperhatikan keadilan. Tentunya, menjaga etika dalam profesi hukum bukanlah sesuatu yang mudah. Tantangan dari tekanan eksternal dan godaan untuk melanggar prinsip moral seringkali menguji komitmen seseorang pengacara. Namun, keberanian dan keteguhan untuk selalu mengedepankan etika akan memantapkan posisi pengacara sebagai pilar penegakan hukum yang dihormati. Dengan demikian, pengacara tidak hanya menjadi pembela hak perorangan, tetapi juga menjaga moral hukum dan keadilan di masyarakat. Pada akhirnya, penerapan etika adalah cerminan dari kualitas profesi pengacara itu sendiri. Profesi yang berlandaskan etika yang kuat akan menghasilkan sistem hukum yang dipercaya dan dihormati oleh masyarakat luas. Oleh karena itu, mari kita jadikan etika sebagai panduan utama dalam setiap langkah profesi hukum, sebagai bentuk pengabdian tertinggi pada keadilan dan hak asasi manusia. Sekian untuk penerapan etika profesi pengacara
yang saya berikan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.